Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Fahmi Ardiansyah. Di sini Bapak akan memberikan materi tentang pelajaran akidah akhlak di kelas 4 ini. Nanti Bapak yang akan mengajar akidah akhlak. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, pertemuan ke-1, nanti materinya adalah tentang indahnya kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan Subhanallah. Ada 3 kalimat thayyibah yang perlu anak-anak ketahui. Nanti akan Bapak terangkan menggunakan materi yang ada di LKS. Anak-anak tinggal mendengarkan kemudian memahami materi yang telah Bapak sampaikan ya. Sebelum memasuki materi, mari kita baca doa bersama-sama anak-anak agar selalu diberikan kesehatan ya, dihindarkan dari segala bentuk macam penyakit, segera diselesaikan pandemi ini, yaitu bencana COVID-19 ini. Semoga segera diambil ya oleh Allah, segera dihilangkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa bersama-sama supaya kita terhindar dari macam penyakit, diberikan kesehatan ya. Kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan barokah Fatihah kita bersama-sama lantunkan ini, segera diangkat pandemi wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini anak-anak akan mendengarkan penjelasan dari Bapak ya, simak. Untuk pelajaran akidah akhlak, kita memasuki pelajaran yang pertama, yaitu membahas tentang indahnya kalimat thayyibah, Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk yang pertama, yaitu kita bahas dulu tentang Subhanallah anak-anak. Subhanallah. Apa itu Subhanallah? Artinya adalah Maha Suci Allah. Nah anak-anak, kata Subhanallah dibagi menjadi 2 artinya. Yang pertama, menurut bahasa dari kata bahasa Arab sobaha, yang artinya adalah apa anak-anak? Menjauh. Kemudian ada dari istilah, arti dari istilah, yaitu menjauhkan segala bentuk keburukan dan kekurangan dari Allah. Artinya Subhanallah menurut bahasa adalah menjauh. Kemudian menurut istilah
Subhanallah berarti menjauhkan segala bentuk keburukan dan kekurangan dari Allah. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita mengagumi segala bentuk apapun yang diciptakan oleh Allah. Maha suci Allah. Allah adalah Maha yang suci. Tidak ada bentuk buruk ya, tidak ada kata kekurangan. Maka Allah segala yang suci, yang maha suci. Kemudian kata subhanallah diucapkan ketika apa saja anak-anak? Anak-anak sering mengucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Contohnya melihat yang indah, apapun yang anak-anak lihat yang merasa takjub, kita mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian apa? Yang kedua, melihat ciptaan Allah yang indah, pemandangan makhluk-makhluk Allah yang indah, hewan seperti merak itu ya, merak itu kan indah, itu kita baca atau mengucapkan subhanallah. Kemudian hewan-hewan yang bagus lainnya, bunga juga tumbuhan yang indah kita lihat, kemudian kita mengucapkan subhanallah. Kemudian apalagi anak-anak? Yang ketiga, mendengar mukjizat atau cerita apa? Cerita nabi dan rasul yang mempunyai mukjizat, mempunyai keunggulan ya. Contoh Nabi Muhammad mempunyai mukjizat bisa membelah bulan ya. Kemudian mukjizatnya yaitu Al-Qur'an yang mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, itu termasuk mukjizat. Itu kita mengucapkan kalimat subhanallah. Ada lagi anak-anak satu yang sering anak-anak baca apa ya? Ketika selesai sholat. Ketika selesai sholat ya. Ketika anak-anak selesai sholat biasanya membaca kalimat subhanallah berapa kali? 33 kali ya. Diusahakan anak-anak untuk membaca kalimat subhanallah. Subhanallah, subhanallah itu termasuk zikir ketika hendak selesai sholat. Nah, itu di Al-Qur'an juga ada di surat Al-Isra ya. Ayat 1 yang menjelaskan tentang dasar hukumnya atau tentang subhanallah, kalimat subhanallah. Kemudian pembahasan kalimat thayyibah yang kedua ada Masya Allah. Apa itu Masya Allah? Biasanya sering dilantunkan anak-anak ya. Sering juga dilafadzkan, diucapkan anak-anak ketika ketika mendapatkan sesuatu yang indah. Ini kita jelaskan dulu. Mari bersama-sama disimak. Masya Allah artinya yaitu Allah telah berkehendak hal itu. Jadi Allah Tuhan kita
menghendaki akan kejadian itu, akan peristiwa itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian kalimat Masya Allah ini diucapkan ketika apa saja. Kita bahas nanti contohnya. Diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun yang menakjubkan. Sama seperti tadi yang pertama, subhanallah. Ini juga bisa diucapkan Masya Allah. Contoh 1, ketika melihat bangunan yang indah, yang mewah, kita ucapkan Masya Allah. Kemudian memasuki kebun yang cantik, yang indah, di sana ada bunga, ada pemandangan yang indah, pegunungan, ya bisa dibayangkan sendiri bagaimana indahnya. Kita ucapkan kalimat Masya Allah. Kemudian melihat teknologi yang canggih, ya, yaitu ada robot bisa berjalan sendiri, bisa mengangkat beban, ya, bisa membantu orang, itu kita ucapkan Masya Allah. Kok bisa ya? Kemudian yang keempat diucapkan ketika ada sesuatu di luar kehendak kita, ya, tiba-tiba mendapat hadiah, kemudian mendapat kabar baik, itu kita ucapkan Masya Allah. Semuanya itu sudah dikehendaki Allah, sudah ditentukan, ya, berkehendak akan hal itu. Nah, kemudian kalimat thayyibah yang ketiga, yang terakhir, ada kalimat Allahu Akbar. Apa itu artinya? Allah Maha Besar, yaitu yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang tidak ada yang bisa mengalahkan atau menandingi kebesaran Allah, ya. Tidak ada yang dapat menandingi, menyaingi kebesaran Allah. Allah itu yang Maha Agung, Maha Besar, yang selainnya tidak bisa tertandingi. Yang selain Allah tidak bisa menandinginya, ya. Contohnya apa, Nana? 1, penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta dengan isinya, ya, mulai dari bumi, bulan, planet-planet yang ada di dunia, di alam semesta ini, yang menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 2, menciptakan berbagai bentuk makhluk yang ada di bumi, baik laki-laki maupun perempuan. Laki, perempuan, semua itu yang diciptakan oleh Allah, maupun hewan, tumbuhan juga diciptakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ketika apa kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yaitu ketika melihat kejadian yang dahsyat, yang spektakuler, yang anak-anak tercengang ketika melihatnya, takjub. Kita juga bisa mengucapkan dengan kalimat Allahu Akbar. Selain
tadi yang pertama subhanallah, masya Allah, kemudian bisa juga menggunakan kalimat Allahu Akbar. Yang keempat, ketika anak-anak terjadi bencana, musibah, cobaan, itu juga kita harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Semua yang menghendaki adalah Allah. Maha besar Allah yang bisa, hanya Allah yang menentukan. Kebesaran Allah, semuanya itu adalah yang Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ada di dalam Al-Quran ya. Nah, anak-anak, dari 3 tadi, subhanallah, kemudian masya Allah, Allahu Akbar, kita semua harus bisa ya mengamalkan atau mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa anak-anak? Karena kalimat seperti ini adalah kalimat yang baik, thayyibah, yang indah, yang harus diucapkan oleh setiap muslim ya yang beriman. Yaitu tadi anak-anak adalah kalimat thayyibah yang wajib kalian ketahui. Kemudian nanti anak-anak tinggal mengamalkannya, bisa ketika selesai sholat ya diucapkan subhanallah, Allahu Akbar, masya Allah. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memahami isi materi pada pertemuan hari ini. Semoga anak-anak bisa mengamalkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nanti itu tugasnya anak-anak adalah yang pertama tadi sudah mendengarkan, kemudian yang terakhir nanti anak-anak dicatat apa saja yang sudah difahami ketika mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi ya, ditulis di bukunya Akidah Akhlak, buku tulis. Kemudian nanti dikumpulkan ketika sudah masuk sekolah ya. Nanti akan Bapak cek. Terima kasih Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.